Halo guys. Nah, di depan saya ada the new Husqvarna FC250 2025. Four stroke 250 cc, C-nya itu kompetisi. Yang jelas di sini buat balap, jadi nggak ada footstep ya. Masa balap mau sambil lonceng? Nah, oke, kita review sedikit motor ini. Ya, kita ngobrol santai. Kita lihat dari looknya. Dari bodinya sekarang kita lihat perbedaannya sama 2024 2023 apa? Secara keseluruhan cuman di sini. Nah, di sini sudah dibikin menyambung. Kalau untuk 2023 dia terpisah. Ini udah dibikin lebih menyambung. Perbedaannya di sini. Kalau untuk secara overall sasis atau bodi yang bagian lain, spakbor ini sama ini semuanya sama guys. Cuman beda di cover ini. Jadi lain-lainnya bisa. Buat 2023, 24, kalau pasang 2025, beli cover bagian ini aja sudah bisa. Cuman nggak ada jualannya, jadi harus beli satu set. Oke. So, kemudian kita bahas secara fitur. Untuk fitur di sini, bagian electric starter dan cut off-nya masih tetap sama. Dan untuk bagian sebelah kirinya, untuk fitur select map 1, map 2, traction control, quick shifter, dan last control masih sama dengan yang versi yang sebelumnya. Nah, kemudian kita pindah ke bagian suspensi. Di sini baru ada perbedaan. Kita lihat di sini. Nah, ini lebih mencolok daripada versi sebelumnya. Kita lihat bagian kiri, bagian air suspension. Di mana suspensi ini menggunakan cartridge suspension, di sini sudah berbeda. Nah, ini kelihatan mencolok sekali ya. Ini udah berbeda dengan 2023-24, di mana untuk sistem cartridge-nya ini angin sama untuk olinya itu bypassnya itu udah beda. Tapi jangan sekali-kali dibuka ini guys. Biarkan ini nanti bagian tukang suspensi aja yang buka, gitu loh. Jadi kalau buat buang angin bubble-nya masih tetap di bagian depan. Nah, buat ini masih tetap buat nyeting suspensinya. Si kelebihannya dari suspensi ini, menurut pembalap bule, dengan shockbreaker ini dari versi sebelumnya dia lebih smooth dan pumpingnya dia lebih enak, gitu. Jadi ngacak shockbreaker depan tinggal lari-lari. Nah, untuk bagian kanannya masih sama, compression yang atas warna putih masih tetap, dan yang bawah masih sama warnanya merah, gitu guys. Tadi tetap masih sama. So, kemudian untuk bagian kopling sama rem, jadi kalau untuk Husqvarna masih tetap menggunakan Brembo karena ini versi kompetisi. Tapi ingat, untuk 2025 all semua tipe sudah menggunakan Brembo Husqvarna ya. Jadi range-nya mereka naikin. Beda kalau 2024 ada Brentec, ada Magura, ada Brembo. Untuk 2025 semuanya pakai Brembo. Ini masih tetap pakai minimal Proteper nih bos, gitu. Oke. Nah, untuk dari segi rim di sini masih tetap dengan tahun sebelumnya menggunakan Daddy Star dibalut dengan ban Dunlop. Tapi di sini Dunlopnya udah memperkenalkan Dunlop tipe terbaru, di mana yang depannya udah pakai 34 tipenya 34F, dan untuk yang bagian belakang udah pasti 34 juga, gitu loh. Nah, ini yang tipe terbaru guys. Lebih hasil respon dari yang udah pakai dari tipe sebelumnya, Geomax yang tipe pendahulunya, ini lebih nyaman dan lebih rigid. So, oke. Untuk dari segi engine masih tetap sama guys.
Oke, kelewat di sini. Bagian horn meternya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, itu. Untuk bagian suspensi belakang masih sama, tetap XACT Pro. Oh, ini harus dibuka kalau melihat dari, tapi kita tampilin deh nanti. Bagian atas masih tetap sama, compression dan rebound, dan ada high speed. Untuk per ukuran standar yang 2025 ini dipasangin 42 mili. Nah, so kemudian bagian belakang masih tetap sama. Nah, ini beda. Perbedaannya sih sebetulnya sedikit, nggak begitu mencolok dari MX-52 ini. MX-34 ini ya. MX-34. No. Nah, benar nih. Pakai ukuran 110/90/19. Ini udah bisa diorder guys, banyak kita stoknya. Teman-teman kalau perlu. Nah, di sini perbedaannya kalau motor kompetisi sama tipe enduro. Piringannya itu dia lebih banyak lubang-lubangnya. Kalau ke tipe enduro dia biasanya sedikit lubang pembuangannya. Gitu. So, kemudian untuk bagian subframe ini masih tetap sama. Jadi udah nggak khawatir patah lagi karena dalamannya ini bagian depan udah aluminium, bagian belakang udah komponen plastik ya. Polymed. Hah? Polymed. Polymed. Ya. Polybag. Polymed. Ai polybag naon? Polymed mah apa? Apaan? Lain, polybag itu mah sama-sama hitam, cuman dia bungkus buat tanaman atau kantong plastik yang keras. Nah, itu polybag. Jadi kalau poli itu pasti kuat. Polymed. Oke. So untuk selebihnya dari segi kelistrikan ini masih sama dengan yang sebelumnya. Mulai dari sensor OCU. Nah, kalau dari segi bagian depan ini masih tetap menggunakan sensor ROS, sama ada IMS yang terkoneksi langsung sama OCU-nya. Jadi kalau motor zaman baheula, zaman dulu kalau jatuh biasanya gasnya kan suka kabur, setidaknya kalau sekarang mah udah bisa langsung mati guys. Tapi so kadang sama pembalap juga dirubah sih sensornya juga. Kalau jatuh dibiarin tetap hidup, tapi karena ini electric starter makanya dibikin seperti itu. Gitu. Itulah guys. Dan motor ini dibanderol dengan harga cukup lumayan, tapi kata saya dengan fitur yang semewah ini dan tingkat kenyamanan yang ini motor the best, paling nyaman untuk 2025, dan keduanya pasti dipegang KTM, baru motor Eropa yang lain, dan terakhir ya biasalah. Gitu. 186 juta. Worth it atau enggaknya? Kalau kata saya mah ya worth it. Nggak ada balap supermoto, kalau ada pembalap yang edan mah berani ya gue suruh pakai nih. Kubolokot deh nya. Kubolokot deh nya kan gitu pembalap edan. Oke dah. Oke guys. Sementara sampai di sini dulu ya. Kita ketemu di next konten. Ada apa lagi dengan di varian 2025 ini? Oke, thank you ya. Bye bye.